Dan ya dengan alasan apapun sulit dipahami kalau ada seorang ibu yang benar-benar benci kepada darah dagingnya sendiri. Kalau ke suaminya masih ada, masih wajar lah ya. Setahun kemudian ketika dia berusia 10 tahun, ia membawa kucing peliharaan keluarganya, menariknya ke halaman belakang, kemudian ia mengubur kucing itu hidup-hidup. Menodongkan senapan itu ke neneknya. Pada saat itu sang nenek menyuruh Ed untuk meletakkan senapannya, tapi pada saat itu Ed malah menarik pelatuknya dan halo Ces, balik lagi di channel Ngompas, channel yang ngomongin apa saja. Kali ini saya bakal bawain kasus yang bakal saya bawain dalam beberapa part tentang serial killer bernama Ed Kemper. Buat kalian yang baru pertama kali ke channel ini adalah channel yang ngomongin banyak hal. Ada kasus-kasus kriminal, kisah inspiratif, kontroversi, bahkan sukses story gitu ya. Berikan dukungan ke channel ini biar lebih berkembang dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya pastinya, biar kalian dapat notifikasi kalau ada video terbaru dari channel ini. Mari kita mulai part 1 ini, pastinya diawali dengan intronya dulu, Ces. Ed Kemper ini dia tumbuh dengan rasa benci yang mendalam terhadap ibunya sendiri. Ed Kemper ini dibesarkan oleh ibunya yang seorang peminum berat. Ibunya selalu memperlakukan Ed secara kasar, selalu mencaci maki Ed, bahkan menyuruh Ed untuk tidur di luar rumah setiap malam karena ia nggak mau melihat wajah Ed. Perilaku inilah yang membuat Ed sangat membenci ibunya dia sendiri. Ed bahkan sering bermimpi untuk menghabisi ibunya sendiri, bahkan berniat untuk menyetubuhi mayat ibunya setelah ia habisi. Itu mimpinya dia, keinginannya dia gitu ya. Ed Kemper ini menghabisi nyawa pertama kalinya ini saat ia berusia 15 tahun, masih anak-anak gitu ya. Itu tepatnya pada tanggal 27 Agustus tahun 64. Kemudian setelah itu ia menghabisi 8 wanita pada rentang antara tahun 72 sampai 73, 1 tahun lah kurang lebih ya. Ed menjadi lebih terkenal setelah ia menghabisi ibunya ya, dan interviewnya dia dengan agen FBI bernama Robert Ressier, di mana Robert Ressier ini adalah orang yang pertama yang mencetuskan istilah serial killer gitu ya. Ed Kemper kemudian melakukan pembunuhan besar-besaran yang dimulai dengan pembunuhan terhadap 2 mahasiswa yang berakhir dengan pembunuhan ibu dia sendiri dan sahabatnya. Dia akan menunggu di jalan raya dekat sebuah instansi, kemudian dia akan menawarkan tumpangan untuk siswa perempuan dan membawa mereka ke daerah terpencil di mana dia akan menembak, menikam atau mencekik mereka para korbannya gitu ya. Dia kemudian akan membawa tubuh tak bernyawa mereka kembali ke rumahnya di mana dia akan memisahkan kepala para korbannya tersebut, kemudian melakukan irumasio ini kepada kepala para korbannya ini yang sudah terpisah tadi. Jadi info buat kalian aja, irumasio ini adalah suatu bentuk kekerasan seksual yang bisa dibilang ya ini oral sex lah secara paksa, di mana seorang laki-laki akan menyodorkan batangnya gitu ya ke mulut orang lain. Dalam hal ini dia adalah ke mayat dari para korbannya gitu ya. Kemudian berikutnya Ed juga dia akan memisah-misahkan tubuh dari para korbannya ini atau mutilasi gitu ya. WTF banget lah pokoknya gitu ya, Jess. Sebelum lebih lanjut, mari kita kenali dulu lebih dalam siapa itu Ed Kemper gitu ya, latar belakangnya dia seperti apa. Ed Kemper ini dia lahir dengan nama Edmund Emil Kemper III, adalah anak dari Edmund Emil Kemper II dan Clarnell Kemper. Pernikahan orang tua Ed ini bukanlah pernikahan yang bahagia, bisa dibilang begitu, karena mereka selalu berkelahi tanpa sebab. Ed sewaktu kecil menjadikan ayahnya sebagai role model dalam hidupnya. Ia sangat menghormati dan mengagumi
ayahnya itu adalah gambaran Ed waktu dia kecil dan gambaran ayah ibunya gitu ya. Akan tetapi ibunya nampaknya sangat benci kepada Ed dan ayahnya. Ibunya Ed ini dia adalah seorang misandris atau pembenci laki-laki. Saya juga baru tahu nih, ada gitu ya perempuan yang benci laki-laki tapi dia menikah dengan laki-laki dan punya anak laki-laki juga. Dan ya dengan alasan apapun sulit dipahami kalau ada seorang ibu yang benar-benar benci kepada darah dagingnya sendiri. Kalau ke suaminya masih ada, masih wajar lah ya. Oke, kita lanjut, Ces. Ibunya ini dia sama sekali nggak pernah menunjukkan perhatian dan kasih sayang kepada Ed. Bahkan ketika sang ayah memberikan perhatian kepada Ed ini, ibunya ini dia akan membentak dan menyalahkan ayah Ed karena ayah Ed dibilang terlalu memanjakan Ed dan dia nggak mau Ed menjadi seorang gay seperti anak laki-laki tetangga mereka gitu ya. Intinya kekhawatiran ibunya terhadap Ed. Alasan lainnya adalah ibunda Ed ini dia nggak ingin Ed tumbuh menjadi laki-laki yang pemalu seperti ayahnya. Itu klaimnya ibunya Ed. Dan bukan cuma dibully di rumahnya dia sendiri, Ed juga ternyata dia menjadi korban bully di sekolahnya. Karena itu ya, Ed kemudian dia mulai menjaga jarak dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk dari kedua saudara perempuannya. Karena berbeda dengan Ed, ibunya ini dia selalu memperlakukan kedua saudara perempuannya ini dengan sangat baik. Sang ibu sepertinya dia cuma membenci Ed dan ayahnya, dan pada akhirnya yaitu tadi kedua orang tuanya ini bercerai gitu ya. Beberapa psikolog meneliti kondisi psikis dari Clarnell dan beranggapan bahwa Clarnell ini, ibunya Ed ini dia menderita borderline personality disorder atau kepribadian ambang yang menyebabkan ia jadi sangat benci gitu terhadap laki-laki. Dia sangat benci kepada sosok laki-laki. Ed bercerita kalau dulu ibunya bisa berteriak mencaci maki dia dan ayahnya selama berhari-hari, tapi ada waktu di mana ibunya ini dia hanya diam dan hanya menghindari Ed dan ayahnya. Ya ada saatnya dia ngomel gitu ya, ngomel marah-marah, mencaci maki bahkan ngebully gitu ya. Tapi ada saatnya juga ya cuma diam aja gitu sepanjang beberapa hari gitu. Sikap Clarnell dan penyakit yang dideritanya ini membuat Clarnell gak mempercayai siapapun, terutama laki-laki. Ia bahkan gak mau memperhatikan anak laki-lakinya sendiri. Ini yang kemudian berujung pada pembentukan kepribadian Ed sendiri, yang perlahan-lahan ini menjadi seorang pembunuh. Pada akhirnya Ed menjadi seorang pembunuh. Setelah ayah Ed pergi dari rumah, Clarnell pun membawa ketiga anaknya dan pindah ke rumah barunya. Saat itulah ia mulai menjadi peminum dan pemabuk berat. Ini ibunya Ednya maksudnya ya. Setelah pindah rumah bersama 3 anaknya ya, 2 saudara perempuan Ed dan Ed ini, ibunya akhirnya menjadi seorang pemabuk berat dan peminum gitu ya. Disebutkan bahwa Clarnell ini semakin menjadi, ia nggak memberikan izin pada Ed untuk tidur di kamar ya, melainkan Ed disuruh tidur di ruang bawah tanah yang nggak berjendela, yang gelap, basah dan dingin gitu ya, dan mengunci pintunya untuk mengurung Ed di dalam ruang bawah tanah tersebut. Saat itu padahal Ed dia baru berusia 8 tahun. Kemudian Ed bercerita kalau dia cerita gini dia. Aku teringat dulu ketika cuma ada aku, ibu, dan kedua saudaraku yang perempuan. Setiap malam, kedua saudaraku ini dia akan naik ke kamar, sementara aku harus turun ke ruang bawah tanah. Kalian bisa bayangin anak umur 8 tahun, punya pemikiran yang udah luas, pastinya namanya udah agak gede ya. Pada saat itu, kata Ed ya, aku langsung berpikir, kenapa harus aku yang ke bawah tanah? Kenapa bukan saudaraku? Kenapa harus yang berada dalam monster kegelapan, dia nyebutnya waktu itu gitu. Kenapa harus aku gitu, sedangkan saudara dan ibuku dia naik ke surga, dia menyebutnya seperti itu. Mungkin ya gambaran yang agak hiperbolik juga gitu ya. Itu adalah hal yang disampaikan oleh Ed saat ia diinterview oleh agen FBI tadi, Ressier gitu ya. Sejak saat itu Ed semakin menarik diri dari dunia luar. Ia mulai melamun dan bermimpi bahwa suatu saat ya, salah satu lamunannya adalah seluruh manusia di bumi ini mati kecuali dirinya, dan ia bisa bebas melakukan apapun
semau dia yang ia kehendaki. Ketika Ed berumur 9 tahun, ia memiliki ide-ide permainan yang bisa dibilang gak wajar untuk ukuran anak kecil ya, waktu itu gitu ya. Saat itu dia melihat ada berita seorang kriminal dihukum mati ya, di berita, kemudian dengan cara dimasukkan ke dalam ruangan gas beracun. Nah, dari berita yang dia tonton tersebut, ia kemudian menyuruh kedua saudaranya, berarti kakaknya ini, dua kakak perempuannya, dia untuk mengikatnya dan melemparkan sesuatu kepadanya, lalu ia menutup pintu. Ya. Ed kemudian akan berpura-pura kesulitan bernapas, ia kemudian akan mengikat saudaranya dan menggulungnya dengan karpet dan bermain siapa yang lebih cepat meloloskan diri dari gulungan karpet tersebut. Tapi pada saat itu sebenarnya Ed merasakan sesuatu yang lain nih, Ces. Ternyata ia senang ketika melihat saudara perempuannya dua orang ini gak berdaya. Setahun kemudian ketika dia berusia 10 tahun, ia membawa kucing peliharaan keluarganya, menariknya ke halaman belakang, kemudian ia mengubur kucing itu hidup-hidup. Setelah beberapa lama, ia kemudian menggali lubang itu lagi dan memotong kepala kucing itu. Ia menancapkan kepala kucing pada sebuah tonggak sebelum ia akhirnya membelah perut kucing itu untuk melihat isi dalamnya. Jadi kalian bisa bayangkan kenapa pada akhirnya Ed menjadi seorang serial killer ya, karena emang dari masa anak-anaknya aja perilakunya dia udah gak wajar untuk ukuran anak usia itu gitu ya. Kemudian ia setelah melakukan aksi terhadap kucingnya tadi, ia kemudian mengubur lagi kucing tersebut. Nah, ibundanya Ed sendiri dia nggak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi terhadap perilaku Ed. Ia beranggapan ya kucing mereka hilang aja tapi masih menyalahkan Ed juga ini. Semakin sering ibunya berteriak mencaci maki, semakin pula Ed dia nggak ingin berbicara ya. Dan Ed sangatlah menikmati kejadian di mana ia bisa menghabisi kucing itu gitu, karena nggak cuma satu kucing yang ada di rumahnya. Dan dia akan senang ketika ibunya merasa sedih kehilangan kucing-kucing yang ada di rumahnya itu gitu. Ketika Ed mulai beranjak dewasa, Ed memiliki rasa suka pada gurunya, suka ke guru perempuannya gitu ya. Saudara Ed kemudian mengejeknya dan menyuruh Ed untuk mencium gurunya itu. Ini ukuran anak-anak agak nakal juga ya. Kemudian pikirnya saudaranya, ya udah kamu cium aja guru itu, kemudian kamu lihat reaksi gurumu seperti apa gitu ya. Ed waktu itu dia cuma ngejawab kalau ia akan mencium gurunya itu setelah ia menghabisi gurunya itu. Kalian bayangkan berarti dia udah punya imajinasi liar gitu ya. Dia udah punya imajinasi liar bahwa dia nggak bakal nyium gurunya nanti kalau gurunya udah dihabisi gitu. WTF lah pokoknya, Ces gitu ya. Lanjut, saat Ed dia usia 13 tahun, keluarganya mendapatkan seekor kucing untuk peliharaan rumah. Kemudian kucing ini lebih memilih saudaranya daripada Ed. Nah, Ed kesal nih dan lagi-lagi ia menghabisi seekor kucing. Kemudian ia memutilasi kucing itu dan membuang potongannya di halaman belakang rumah. Kali ini ia mengambil sesuatu dari kucing itu, yaitu untuk dijadikan souvenir. Ibunya pada saat itu tahu apa yang sudah dilakukan oleh Ed. Kemudian ibunya ini semakin menjadi-jadi terhadap Ed seperti biasa ya. Perlakuan ibunya ini dari kekerasan verbal, kemudian yang tadinya hanya membuli, mencaci aja gitu ya. Kemudian sekarang berubah menjadi kekerasan fisik. Ibunya ini udah nggak segan memukul Ed, menampar ya, atau bahkan menendang ketika Ed melakukan suatu kesalahan. Apa yang Clarnell anggap sebagai didikan yang baik, ternyata pada akhirnya ini justru menjadi faktor utama dalam perubahan karakter pribadi si Ed. Ya. Ed semakin lama semakin menimbun rasa bencinya kepada sang ibunya sendiri. Kemudian 2 tahun berikutnya, pada saat Ed berusia 15 tahun, ia kabur dari rumah. Ya. Kemudian ia kabur untuk menemui sang ayah yang sangat ia idolakan, yang katanya dia sudah menjadi role model bagi dia gitu ya. Karena Ed sendiri dia terpisah dengan ayahnya kurang lebih ya selama 6 tahun lah semenjak perceraian. Dan selama ini rasa kagum Ed pada ayahnya nggak pernah pudar gitu ya. Dan dia sangat terobsesi atau fanatik dengan ayahnya sendiri.
Tapi kemudian Ed dia terkejut gitu ketika dia datang ke rumah ayahnya, ternyata ayahnya ini dia udah nikah lagi dan udah punya anak. Artinya Ed punya ibu tiri dan punya saudara tiri gitu ya. Saudara tirinya ini dia perempuan, berarti saudari tiri gitu ya. Kemudian ayahnya Ed ini meminta kepada istrinya dan anaknya untuk mengizinkan Ed tinggal di rumah tersebut. Tapi ibu tiri Ed dan saudari tirinya ini nggak merasa nyaman dengan kehadiran Ed di rumah tersebut. Ya nggak nyaman dengan sosok Ed gitulah. Karena alasan pada saat itu ya adalah yang disampaikan bahwa tubuh Ed yang terbilang besar untuk anak seusia waktu itu. Kemudian ayah Ed meminta ibu tiri Ed untuk mengizinkan tinggal, ya dia meminta berkali-kali gitu ya, sampai akhirnya dibolehkan. Saat Ed tinggal bersama ayah dan ibu tirinya, ia memperlakukan adik tirinya ini dengan perlakuan yang nggak baik, ya. Karena Ed beranggapan kalau ayah yang ia idolakan selama ini akan menggantikan posisi Ed dengan adik tirinya itu. Ia juga nggak menghormati ibu tirinya sendiri. Seringkali ia berlaku nggak sopan, dan suatu hari ketika ibu tirinya selesai mandi, sang ibu tiri ini terkejut karena mendapati Ed udah berada di depan pintu nih. Kemudian ibu tiri Ed meminta Ed untuk minggir, ya, tapi Ed waktu itu cuma diam aja, bahkan berperilaku menatap dada ibu si tirinya itu gitu ya. Tapi pada akhirnya ibu tirinya berhasil melewati Ed. Tapi Ed mengaku ibu tirinya, bukan mengaku apa ya, dia mengaku mengikuti ibu tirinya ini sampai ke kamar ibu tirinya ini gitu ya. Ed kemudian setelah itu dia baru pergi ketika ibu tiri Ed berteriak. Mungkin ibunya ngerasa ketakutan gitu ya, berteriak lah. Kemudian mungkin didengar ayahnya atau didengar tetangganya. Ibu tirinya merasa nggak nyaman dengan kehadiran Ed. Ia meminta ayah Ed untuk mengusir Ed, atau ia yang akan keluar dari rumah tersebut. Intinya, kamu pilih Ed anak kamu atau pilih saya dan anak kita, kurang lebih gitulah ya. Pada saat itu ayah Ed merasa dilemah ya. Pasalnya ia juga merasa bersalah meninggalkan Ed, dan ia tahu kalau perlakuan Klarner ya ini akan berdampak besar pada Ed. Kemudian ayah Ed menyuruh Ed untuk pergi dari rumah dia sendiri, tapi bukan untuk kembali ke ibunya, melainkan ayahnya Ed menyuruh Ed untuk tinggal bersama dengan kakek neneknya di sebuah kota gitu ya. Agak terpencil sih, di pedesaan gitulah. Di rumah yang gabung dengan lahan peternakan gitu. Ayahnya berharap Ed bisa dapat didikan yang lebih layak di sana bersama kakek dan neneknya gitu. Pada saat itu kakek Ed menderita demensia atau linglung gitulah, namanya orang udah tua gitu kan, Ces. Dan neneknya lah yang mengurus kakek Ed selama bertahun-tahun. Karena kondisi kakeknya yang seperti itu, sang nenek nggak terlalu mempercayai apa yang kakeknya ucapkan. Sayangnya, Ed cuma melihat perlakuan sang nenek terhadap kakeknya baru-baru ini ya. Namun Ed beranggapan kalau neneknya ya sama aja dengan ibunya, sama-sama Miss Andris, dan gak memperlakukan suami mereka dengan baik. Jadi versinya Ed, ibunya dan neneknya pun sama. Jadi tipikal perempuan yang benci laki-laki gitulah. Pada saat itu Ed sangat benci tinggal bersama kakek dan neneknya, tapi sang kakek berusaha untuk menjalin hubungan yang baik dengan Ed, dengan cara sang kakek sering mengajak Ed untuk berburu, dan bahkan sang kakek ini membelikan Ed sebuah senapan buat Ed, senapan sendiri gitu ya, dia dibelikan. Ed sering kali bermasalah dengan neneknya. Ia sering mencuri uang neneknya dan selalu membantah apa yang disuruh oleh neneknya. Sampai akhirnya pada tanggal 27 Agustus tahun 64, ketika itu Ed cekcok lah, adu mulut gitu dengan sang nenek di dapur gitu ya. Kemudian Ed pergi mengambil senapan di kamar yang dibelikan sama neneknya, yang tujuannya untuk berburu ini gitu ya. Kemudian setelah mengambil senapan, Ed kembali ke dapur dan menodongkan senapan itu ke neneknya. Pada saat itu sang nenek menyuruh Ed untuk meletakkan senapannya, tapi pada saat itu Ed malah menarik pelatuknya dan menembakkan ke kepala si nenek. Ed nggak berhenti di situ, kemudian ia
menikam tubuh sang nenek bertubi-tubi. Kemudian ia membawa mayat neneknya ini ke kamar. Ia meletakkan mayat neneknya di atas kasur dan tersenyum. Dia berpikir neneknya pasti senang karena ia nggak menembak burung seperti yang dilarang. Jadi neneknya juga emang ngelarang untuk menembak burung gitu. Karena pada akhirnya yang ditembak adalah justru neneknya sendiri. Tapi apapun alasannya, namanya menghabisi nyawa, tetap aja WTF lah gitu ya, Ces. Tetap WTF lah pokoknya. Ed kemudian mendengar mobil sang kakek yang mendekat. Mungkin baru pada saat itu berarti kakeknya nggak di rumah nih. Ia kemudian berjalan keluar rumah dengan senapannya, masih dengan senapannya, dan mendapati kakeknya yang baru kembali dari berbelanja. Ia kemudian menembak sang kakek di kepalanya. Pada saat itu dia nggak yakin apa yang harus dilakukan setelahnya. Ed akhirnya kemudian menelpon ibunya dan mendesaknya untuk menghubungi polisi setempat. Ed Kemper kemudian memanggil polisi dan menunggu mereka untuk menahan dia. Gak lama kemudian polisi datang dan polisi sendiri terkejut saat melihat Ed yang sangat tenang dan sangat kooperatif dalam penahanannya. Dan Ed pun dibawa ke kantor polisi. Ketika ditanya apa alasan Ed melakukan pembunuhan itu, ia mengatakan bahwa dia cuma ingin mengetahui gimana rasanya menghabisi neneknya sendiri, katanya. Wah. Dan alasan dia menghabisi kakeknya juga tujuannya ya biar kakeknya nggak tahu kalau istrinya ini udah meninggal, kalau neneknya ini udah nggak meninggal. Jadi apa ya kalau dibilang alasan yang benar-benar di luar nalar sehat gitulah ya. Oke, Ces, gitu aja dulu deh part 1. Kita nanti bakal lanjut di part 2 di video berikutnya gitu ya. Kalau kalian suka dengan part 1 ini, silakan berikan komen di kolom komentar. Pastinya juga berikan like, share, dan subscribe pastinya ke channel ini buat kalian yang baru bergabung ke channel ini. Sampai ketemu di part 2 nanti. Bye.